Okay, good afternoon, everybody. Thank you very much for coming and participating in today's meeting. Today we are going to discuss the new chapter. As you know that after kemarin kita sudah ngebahas tentang constituent structure, tentang bagaimana kita menganalisa sebuah kalimat dilihat dari struktur katanya, entah itu deklaratif, ya, interrogatif, kemudian apakah ada kopulanya atau tidak, dan seterusnya. Now, today we are going to move to the new discussion, yaitu tentang word classes, begitu ya. So, I hope you are ready with the module and also with the notes, begitu, because nanti dalam sesi penjelasan you have to listen carefully. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung sampaikan saja without waiting me. Oh, wait. Someone's coming. Raihan. Oh, finally he comes. Okay, Raihan, welcome. Okay then, as I said before, kalau kemarin ya kita ngebahas tentang constituent structure, kita masuk ke sini. Nah, some theories, some linguists, ada yang bilang juga bahwa ini bukan word class tapi part of speech, begitu ya. But in the other hand, sebetulnya ini hal yang identik, begitu, sama saja, dan hanya ada perbedaan di beberapa segmen tertentu seperti itu. Nah, kita akan mulai dengan definisi word class itu sendiri, begitu ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi kelas kata. Jadi kalau dilihat dari sisi teori bahwa kata itu memiliki kelas-kelas tertentu. Ini kelasnya bukan berarti stages ya, bukan berarti ke atas, tapi ini lebih kepada ke jenisnya. Jadi jenis kata yang ada dalam bahasa Inggris, we can find it similarity according to certain kriteria, begitu ya. Jadi di sini kata-kata yang memiliki kata yang sama itu kita akan kelompokkan ke dalam sebuah kelas, begitu, namanya apa? Itu akan ditentukan kemudian. Ya, jadi ini kategori-kategori, kemudian set yang akan kita bahas nanti itu akan dikelas-kelaskan, begitu ya, sesuai dengan katanya yang sama seperti itu. Okay then, we continue to the discussion. So, word class, begitu. Kalau misalkan kamu ingat dulu waktu high school, begitu, tahu part of speech itu, maybe some of you know that there are 8 part of speech, sir, gitu ya. Ya, it could be. Kemudian ada yang mengenalnya lebih dari itu, it could be also, begitu ya. Cuman dalam pembahasan buku ini yang saya gunakan dan juga dengan beberapa referensi yang saya punya, so in general kita bagi dua dulu secara besar word class ini. Yang pertama ada yang disebut dengan content word, yang kedua ada yang disebut dengan function words. Nah, ini ada di dalam penjelasannya di belakang, ada open dan ada juga yang disebut dengan close. Maksudnya apa, sir? Content words artinya dia itu open to modification, gitu ya, modification. Artinya dia bisa menerima perubahan yang akhirnya membuat si kata tersebut itu berubah kelasnya, begitu ya. Sementara kebalikannya, close ini tertutup, artinya si kata tersebut itu tidak bisa menerima perubahan. Artinya si kata tersebut itu bakal ada di kelas kata itu sendiri dan tidak akan pindah ke kelas kata yang lain, begitu ya. So, ini pengantar dari pembahasan pertama kita tentang word class. Si word class ini nanti, si content words ini nanti, of course, they have their own sub chapter. Jadi tidak hanya dua saja ini, nanti ini tuh akan dispesifikasi lagi ke dalam jenis kelas kata yang berbeda, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama. So, for the content words, gitu. Apa saja sih yang masuk dalam content words, gitu ya. As you can see, there are 4 content words, begitu here. The first is noun, the second one is verb, the third is adjective, and the fourth is adverb, begitu. Nah, content words itu cuma ada 4 ini, ladies and gentlemen, begitu ya. Nah, kemudian as I said before in the previous slide, bahwa si content word ini dia menerima perubahan. Dia itu sifatnya open. Kenapa open? Tadi ada istilah dia itu bisa pindah kelas, begitu ya, kelas kata. So, yang bisa pindah kelas ini gitu adalah keempat kata ini, gitu. Keempat kelas kata ini. Noun jadi verb, for example, atau sebaliknya, begitu ya, dan seterusnya.
Nah, perubahan seperti apa yang akan mungkin terjadi begitu ya? Nanti itu ada kriteria yang kita bisa ikutin seperti itu. Nah, terus yang kedua, function word. Kalau tadi si content word itu cuma 4, nah kalau dilihat di function word, ternyata ada 9 kelas kata gitu yang masuk ke function word. So, totally gitu ya, kalau kita jumlahkan dari tadi 4 nih, kita masuk ini ke 9. So, there are at least gitu ya, ada 13 kelas kata. Nah, sir, kenapa waktu dulu di high school itu kita cuman mengenal 8 gitu ya, preposition, apalagi conjunction, interjection yang masuk ke sana begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa saya salahkan langsung secara tegas begitu, karena kemungkinan referensi yang digunakan itu berbeda. Tapi bukan berarti yang 8 itu salah, 8 itu pasti termasuk ke sini. Dan ini kenapa, sir, jadi 13? Karena di pembahasan yang saya pegang ini, di sumber yang saya pegang ini, si pembagian 8 itu nanti dipecah lagi lebih detail dengan jabatan namanya masing-masing seperti itu ya. So, for the function words itu dimulai dari ada article, demonstrative, pronoun, quantifier, modal, primary verbs, preposition, conjunction sama infinitive too. Nah, ke-9 function words ini saya yakin kamu pernah dan maybe you have used it all the time gitu ya, in many writing works begitu. But nanti in detail we will discuss about each function words gitu ya, di dalam pembahasan slide-slide selanjutnya. Okay then, we will start with the first content word gitu ya. Nah, kalau misalkan I ask you, could somebody tell me what noun is? Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata noun seperti itu? Oke, somebody, siapa ada yang mau ngasih pendapatnya tentang noun? Apa itu noun? Semua kata benda, Sir. Oke, thank you. Baik itu nama orang maupun benda itu sendiri. Oke, very well. Nah, ini kan sebetulnya sah-sah saja gitu ya. You define it by what is it? By your own understanding from the previous experience. Nah, itu kalau Gina bilang barusan itu semuanya, sir, yang apa sih? Yang refer ke benda begitu ya, nama orang begitu ya, or place, something like that gitu. It is not wrong actually, tapi nah kita bisa lihat begini. Nah, sebuah kata, kelas kata, kita bisa lihat dari 5 kriteria, as you can see. The first is from the its notional, dari inflectionalnya, dari derivationalnya, distributional, sama functionalnya. Nah, apa ini, sir? Nah, ini adalah cara gitu ya, cara kita untuk menguji sebuah kata dan menguji sebuah kata apakah dia itu masuk ke kelas mana, begitu ya, according to this criteria. Nah, notional itu artinya apa, sir? Itu meaning, begitu ya. Jadi kita lihat kelas kata itu bisa melalui kata yang pertama dari meaningnya seperti itu ya. Terus inflectional, kita inflectional itu dilihat dari apanya, sir? Dilihat dari suffixnya, inflectional suffix yang bisa ditambahkan pada kata itu begitu ya. Nah, ini kan ada macam suffixnya ada 2 nih di dalam kriteria inflectional sama derivational begitu. Nah, singkatnya begini, ini tolong simak baik-baik. In inflectional gitu ya, kata kalau misalkan ada sebuah kata, dia ketambahin suffix gitu ya, entah itu prefix gitu ya, ataupun apa sih namanya, affix begitu. Suffix atau affix itu dia bisa berubah jumlahnya begitu. Nanti contohnya ada di bawah. Kalau derivational yang berubah bukan kuantitinya tapi word class-nya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, yang bisa merubah word class-nya itu adalah kriteria yang ada dalam derivational. Derivational kriteria yang dia bisa merubah, yang bisa mengantarkan sebuah kata itu dari satu kelas dia akan hijrah ke kelas yang lainnya seperti itu ya. Terus distributional apa, sir? Distributional itu adalah kata yang bisa begitu ya, bisa mendahului si kata sebuah kelas kata begitu. Dan terakhir functional, itu fungsinya di dalam sebuah kalimat. Maybe ya, you just have now about this criterion. Ada national, apa itu, sir? Inflectional, derivational, distributional, and functional. It's okay gitu ya, we can put it for a second, karena kalau kamu dibantu dengan melihat contoh, I believe that you can understand it better. Okay, let's take a look the noun first. Noun itu, nah kriteria yang pertama,
Kalau tadi Gina bilang, sir, itu name nama benda, nama orang, for example gitu ya, nama sesuatu hal itu noun, yes. Berarti sejauh ini pemahaman Gina dan maybe most of you gitu ya, still in the notional criteria. Kenapa? Karena sejauh ini di pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, kita sebut jabatan noun itu definisinya adalah itu, ya, nama orang, nama benda, nama benda gitu ya, nama tempat. Nah, tapi setelah itu kita beranjak ke inflectional. Apa inflectional? Inflectional itu adalah di dalam noun itu kata benda tersebut bisa kita attach begitu. Kita bisa tambahkan suffix s begitu, ya. Suffix s-nya itu bisa bermakna plural, kayak for example ada table gitu ya, itu name of thing. Nah, kita tambahin s menjadi plural tables gitu ya, bermakna banyak. Atau bermakna genitive. Apa tuh genitive? Itu belonging, like siapa? Gina's book begitu ya. Rama's pen for example, Hadis motorcycle, seperti itu. S di sana itu sebagai genitive, dan kata yang ditempelin si S-nya itu pasti adalah noun, seperti itu ya. Itu inflectional ya. Nah, bedanya yang derivational begitu. Ada juga kata benda yang asalnya itu bukan berasal dari kata benda asli. Contoh, ada sebuah kata kemudian diikutin sama kata suffix tian gitu, kayak organization, seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, distribution for example gitu ya. Nah, itu sebetulnya kata dasarnya itu adalah kata kerja. Cuman karena ditambahin suffixation begitu ya, tian, maka dia berubah menjadi noun. Nah, itu namanya derivational kan. Berubah secara berubah. Kayak tadi organize begitu ya. Organize itu kan verb. Kemudian ketika di attach sama tian di belakangnya, suffix tian itu, maka dia berubah menjadi noun, organization begitu. Sama akhiran men juga, sama akhiran nas juga, seperti itu. Nah, itu kriteria ketiga kalau kita ingin melihat sebuah kata benda begitu, apakah dia itu berakhiran tian, men atau nas gitu. Karena kalau berakhiran itu sudah pasti noun, seperti itu ya. Terus distributional. Noun itu bisa diawali katanya oleh atau the, seperti ya. Kayak tadi contohnya yang table. A table bisa kan ya? The table juga bisa, seperti itu. Itu pun bisa. Dan terakhir, fungsinya seperti apa? Noun itu bisa berfungsi sebagai head of subject, seperti itu. Oke, disimak baik-baik. I believe that the terms are quite new for you, but don't worry. The material I'll send it right away after we end this meeting today. Ya. So far untuk noun ini dari 5 kriteria yang sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dulu tentang notional, inflectional, derivational, distributional atau functional? Kalau ada, raise hand silakan, atau langsung open mikrofon kemudian bertanya. Any? Manda, can you follow me? Putrine? Ada? Or maybe kita tunggu dulu begitu ya. Oke, baik. Oke, then. Kita langsung ambil contohnya. Kita contoh, sir. Contoh deh, kita langsung ke konkretnya contoh. Baik, di sini. Nah, baik, contohnya ada kata clock. Ada kata clock. Kita lihat dari kriteria yang notional. Notional clock itu lolos verifikasi, tidak lolos verifikasi. Lolos cek, tidak, begitu ya. Kalau lihat di sini clock gitu ya, the word clock itu masuk ke national kita checklist. Kenapa? Karena itu name of thing. Begitu kan? Bisa ya? Oke. Next, inflectional. Inflectional itu kata clock itu juga masuk, kita perlu checklist. Kenapa? Karena clock itu kita bisa tambahin s untuk menunjukkan plural gitu ya. I have a clock, I have 2 clocks gitu ya. Itu bisa. Terus derivational, apakah ini masuk? Ini tentu tidak masuk begitu ya. Karena kita harus silang ini. Kenapa? Karena clock ini memang basicnya itu, akar katanya, rootnya itu adalah noun gitu ya. Otomatis dia sudah jadi noun dari dulunya begitu, dari akar katanya. Yang derivational itu kita harus silang. Distributional bisa clock, the clock gitu ya, itu bisa acceptable begitu ya.
Terus terakhir itu fungsional. Koko bager, jadi udah belajar atau kok ikut direkam. Koko, astagfirullahaladzim. Okay, I'm sorry. I continue this explanation. And the last is functional. Functional clock itu bisa jadi head sebuah subject, betul. Karena si clock itu kan, si subject itu kan must be noun. Dan clock ini one of the noun, dan dia bisa berfungsi sebagai head dalam sebuah subject seperti itu ya. Nah, jadi dalam menentukan sebuah word class begitu ya, kita tinggal konsultasi kepada kelima kriteria ini gitu ya. Kalau misalkan dia itu name of person gitu ya, kemudian kita checklist, oh ternyata banyak checklistnya nih di dalam apa sih namanya, kriterian ini, maka dia itu noun. Karena ketika kita berpindah ke kelas kata yang lain, maka si explanation-nya pun akan berganti begitu ya. Ini hanya buat noun saja, belum buat verb, belum buat adjective, belum buat adverb and so on, seperti itu ya. Oke, next. I'm sorry. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu about the noun? Dari penjelasan ini, explanation sama kriterianya, ada yang perlu disampaikan dulu atau ditanyakan dulu? Silakan. Siapa? Sari, Gina, bisa diikutin atau ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Gak ada. Restu, is it clear for you? Gina sudah open mic, silakan mau tanyakan. Kalau mau tanyakan silakan, Gin. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan saja ya. Baik. Next, itu noun itu adalah content word yang pertama ya, yang sudah dibahas begitu. Kita berlanjut ke content word yang kedua. Verb sekarang. Kira-kira nih, Restu, what is verb according to your understanding? Apa Restu? I'm waiting. What is verb for you? Kata kerja. Oh, baik. It's so simple. It's alright. Thank you very much. Very well. Yeah. So far we recognize verb as kata kerja in an instant gitu ya. Jadi any words yang menunjukkan kata kerja itu adalah verb gitu ya. Baik. Nah, ini adalah explanation dari sebuah verb. Dari nasionalnya itu kata Restu Rama barusan betul. Dia itu describes an action. Kalau ada sebuah kata yang menjelaskan sebuah action gitu ya, so we call it as verb begitu. Inflectionalnya dia bisa di-attach sama suffix ing di belakangnya. Terus derivationalnya dia memiliki suffix seperti eyes gitu ya, atau iv, kayak classify begitu ya, asana class jadi classify begitu ya, and so on. Terus dari distributionalnya dia itu bisa didahului oleh kata usually begitu ya. Dan functionalnya dia itu bisa bertindak sebagai head dalam sebuah predikat. Nah, jika you find a word dan dia describe an action, dia bisa di-attach ing di belakangnya, atau dia ada sebuah kata yang belakangnya itu ya kayak ini, eyes atau iv begitu ya, atau bisa diawali usually di depannya dan bisa berperan sebagai head dalam sebuah predikat, maka itu adalah verb begitu ya. Jadi sama kayak tadi Gina yang hanya bilang bahwa noun itu adalah name of person, thing atau place begitu ya. Nah, sekarang verb pun tidak hanya describing an action, tidak hanya nunjukin kata kerja, tapi juga ini ada kriteria lain yang bisa kita lakukan untuk mendefine sebuah kata. Contoh, kata go. Go itu describe the action, of course, begitu ya. Actionnya ada kalau go itu kan kelihatan. Bisa di suffix sama ing? Yes, of course. Go menjadi going, of course. Nah, apakah memiliki suffix? Kayaknya enggak, begitu ya, karena si go ini memang rootnya itu adalah dari verb seperti itu, ya.
Maka ini kita harus hilang. Terus selanjutnya distributional. Ini bisa kita masukkan, kita checklist. Kenapa? Karena si go itu bisa diawali sama usually. Dan terakhir, dia bisa berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi si checklist ini begitu ya. Ini hanya untuk memeriksa, untuk ngecek apakah sebuah kata itu masuk ke dalam sebuah kelas kata tertentu begitu ya. Kalau misalkan kamu punya sebuah kata jump begitu ya. Apakah itu describe an action atau describe a word begitu ya. Oh, jump itu sir aksi nih loncat begitu ya. Oke, berarti checklistnya di national punya verb begitu ya. Inflectional tidak, jump jadi jumping, oh iya masuk, nah dan seterusnya begitu ya. Nah jadi si kriteria yang muncul gitu ya sebetulnya untuk memudahkan kita dalam identifying word class begitu ya. Tinggal kita lihat mau pakai tabel yang mana si kriterianya, mau tabel kriteria noun kah, verb kah, adjective atau adverb seperti itu ya. Nah itu untuk verb. Jadi sudah dua ya tadi noun yang pertama, and the second one is verb. Next ke adjective. Okay, adjective maybe before I ask you, maybe you will come with the answer. Kata sifat sir, yes, that is correct gitu ya. Nah di sini sudah ada penjelasannya untuk sama kayak tadi ada 5 kriterian. Notionalnya kalau adjective itu describes word gitu ya, menjelaskan kata. Kalau noun itu kan menjelaskan benda, nama ataupun tempat begitu. Kalau adjective si katanya itu describe word, menjelaskan kata. Terus inflectionnya gimana, sir? Dia itu bisa berakhiran suffix berimbuhan akhir itu gitu ya dalam comparative degree, semoga masih ingat gitu ya, dan est dalam superlatifnya kayak big, bigger, and biggest gitu ya. Itu inflectional. Terus bisa juga derivational gitu ya, kayak berakhiran al gitu ya, atau berakhiran li, i gitu ya, y yang dibaca i seperti itu. Distributionalnya bisa diawali sama very dan fungsinya itu modify a noun. Nah, kalau kamu sudah tahu nih sebuah kata kemudian dia itu describe word, kayaknya dia bisa tambahin er atau est begitu ya, bisa diawali sama very dan bisa modify noun, itu sudah pasti adjective seperti itu. Contohnya seperti ini, sunny begitu ya. Sunny itu describe words, yes begitu, karena sunny day for example gitu ya. Jadi si sunny ini menjelaskan day seperti itu. Terus bisakah dia akhiri sama sama est? Sunny jadi sunnier gitu ya, itu masuk. Jadi lebih sunny dan paling sunny. Like today for example gitu ya. Today is sunnier than yesterday for example. Itu kan menjadi komparatif ya. Dan menggunakan adjective sunny. Apakah si kata sunny ini berakhiran al atau y? Dan jawabannya yes begitu. Karena asal katanya itu sun kan ya, dari noun. Nah, tadi saya bilang si content word ini kan dia bisa berpindah kelas ya. Si sun ini asalnya noun, begitu ya. Karena dalam sebuah kebutuhan, kita butuhkan dalam bentuk adjektif, dalam kelas adjektif, maka solusinya kita harus kasih suffix y di belakangnya. Dan n-nya itu kita doubling karena si penekanannya, si pronunciation-nya kita diberatkan di belakang jadi sunny, begitu ya. Jadi sunny. Apakah bisa diawali sama very? Yes, of course. Today is very sunny gitu ya. Jadi yang saum agak kepanasan maybe begitu ya, because of today's temperature. And last, apakah itu noun? Bisakah memodify noun? Of course, begitu ya. As we know that the function of an adjective is to modify noun. Jadi kita bilang bisa sunny day begitu ya, sunny apa lagi ya, sunny holiday for example begitu ya, and so on begitu. Nah seperti itu. Ini kebetulan si contoh sunny ini dia checklist hampir di semua kriteria begitu ya. Dan terakhir adverb. Adverb, apa itu adverb? Nah, ini pun sama. Pasti ini kamu jawab dengan kata keterangan sir seperti itu ya. Nah,
Untuk adverb, si kriterianya as you can see here, inflectionalnya itu tidak ada. Tidak ada bentuk inflectional dari adverb. Adverb itu tidak bisa ditambahin imbuhan untuk memodify-nya begitu. Tapi tidak sampai merubah kelas katanya. Itu adverb itu nggak punya. National punya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kata yang describing time, place ataupun manner, itu adverb begitu ya. Dilihat dari derivationalnya, itu biasanya berakhiran li begitu ya. Suffix li itu biasanya menunjukkan adverb juga. Bisa diawali sama very macam adjective tadi, dan fungsinya itu dia memodify verb, adjective atau adverb seperti itu. Nah, kamu sudah tahu maybe ya about this one, but the kriterianya I believe that you have already known today. Nah, si fungsi ini jangan kebalik sama si adverb si adjective yang tadi. If adverb itu modifies verb, adjective sama adverb, kalau si adjective only modifies noun seperti itu ya. Karena si noun mah hanya boleh dimodify sama adjective, bukan oleh siapa-siapa. Tapi kalau adverb gitu ya, dia bisa ngemodify si verb, ngemodify si adverb, dan juga dia bisa ngemodify si adjective itu sendiri begitu ya. Oke, ladies and gentlemen, saya review dulu dari keempat word class yang content words yang barusan saya sampaikan. Is there any questions that you would ask? Nah, ini kita baru di sini begitu ya. Kita baru ngebahas tentang noun, verb, adjective, sama adverb seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke content word, function words, is there any question that you would ask first about my previous explanation? Siapa? Ahmad Hadi, can you follow me about this material today? Oke, thanks God. Putri, gimana? Bisa ngikutin Put? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, next. Oke, di belakang itu ada latihan, tapi nanti ya setelah my explanation is over. Setelah kita simak baik-baik tentang content words, kita berlanjut ke salah satunya lagi, karena tadi word class itu dibagi dua kan ya, content sama function. Nah, ini function itu if I can compare ya between the classes, maka si function word itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena function word itu sebetulnya tidak memiliki kriteria-kriteria yang tadi disebutkan di content word seperti itu ya. Oke, next kita mulai the function word yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan article. What is article? Article itu biasanya, nah ini kebiasaannya gitu ya, biasanya dia nempel di sebelum noun seperti itu. Dan artikel ini dibagi dua, ada yang definite, ada yang indefinite. Kalau definite article means kita menggunakan definite article itu jika si benda tersebut itu sudah pasti, sudah jelas. I see a man begitu ya. I see a man itu harus a man. Kenapa? Karena kamu yang dengar itu kan belum tahu siapa man yang saya maksud seperti itu. Konteksnya kamu belum tahu man yang mana yang saya maksud. Tapi kalau misalkan konteksnya nih, saya sama Restu begitu ya, itu tukeran apa? Tukeran buku gitu ya. Restu pinjam buku dari saya, kemudian saya nanya, Restu, do you bring the book? Begitu ya. Restu harus sudah tahu. Kenapa? Karena booknya itu definite. Kenapa definite? Karena pakai the begitu. Nah, definite artikel ini artinya kita merujuk pada benda yang si penulis dan pembaca atau si pembicara sama pendengar itu sudah definite, sudah sama-sama tahu benda apa yang dimaksud begitu. Beda sama an begitu ya. I see a man, there is an accident for example begitu ya. Nah, ini berarti kita asumsikan yang mendengar ataupun yang membaca itu belum tahu konteks seperti apa yang kita maksud seperti itu ya. Jadi sekali lagi artikel ada dua, definite sama indefinite. Demonstratif. Nah, ini pun ada pembagiannya. Ada yang bilang demonstratif itu masuk ke dalam ke dalam modifier ya di
dalam buku tertentu gitu. Tapi buku yang saya gunakan referensinya dia pisahkan demonstratif itu terpisah saja. Kenapa? Karena si kata ini apa sih namanya spesifik begitu. Fungsinya untuk menunjukkan this sama this, that sama those. Semuanya cuman 4 kata ini yang masuk ke demonstratif. So you don't need to be worried if you find these words begitu ya dalam sebuah kalimat or dalam sebuah frasa for example, then si kata-kata ini tuh belongs to demonstrative gitu word class-nya. Nah, pronoun itu bisa disimpulkan cuma 2 saja kalau dilihat di sini, ada yang subjektif, ada yang objektif begitu. Sir, kan ada banyak, Sir, ada yang refleksif begitu ya, kayak myself begitu. Ada juga yang posesif, Sir, kayak my seperti itu ya. Posesif pronoun seterusnya. Nah, ini it could be begitu ya, karena itu cikal bakalnya dari pronoun juga. Tapi kalau misalkan we use it independently gitu ya, without any attachment, kayak tadi kan kalau myself itu ada tambahannya self. Kemudian my itu dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus nempel di kata benda yang lain. Tapi kalau pronoun yang di sini memang it can stand alone, cuman posisinya apakah as subject gitu ya. Kalau bermaksud saya di subjek gunakanlah I, tapi jikalau bermaksud saya tapi di posisinya di objek, maka gunakanlah me seperti itu. Nah, ini kenapa titik-titik ke belakangnya ya, I believe that you have already known about it gitu ya. You jadi you, he jadi him begitu ya, and so on, seperti itu. Itu pronoun. Jadi lihat subjektif apa objektif gitu ya. Itu akan mempengaruhi si formnya itu sendiri. Nah, quantifiers. Nah, ini agak sedikit banyak. Quantifier itu ada 5 jenis nah di dalamnya itu. Apa itu, Sir? Ada predeterminers. Predeterminers gitu ya. Kalau sebelumnya kamu tahu bahwa any modifiers gitu ya yang datang sebelum headnya itu disebut dengan pre-modifier begitu ya. Nah, sekarang ada predeterminers. Kita spesifikasikan saja. Kalau misalkan kamu melihat sebuah kata yang quantifiers, artinya yang menunjukkan quantity ya. Kayak ini kata-kata yang di dalam kurung itu semuanya contoh adalah kata-kata yang menunjukkan quantity sebetulnya. Nah, cuman lebih lanjut si kata-kata tersebut itu si penggunaannya, si lokasinya itu begitu ya, itu akan tergantung juga konteks yang diinginkan. Kalau kata both sama all begitu ya, karena dia mendahului noun begitu, itu maka disebut dengan predeterminers begitu ya. Terus yang post determiners gitu, ini kayak mini begitu ya. I have so many books misalkan gitu ya. Some, few sama numeral itu kayak 1, 2, 3 gitu ya, baik bilangan cardinal ataupun ordinal begitu, itu namanya post determiners. Multipliers itu kayak ini cuma 2 kata, yaitu twice sama double, itu multiply karena ganda ya, jadi berlipat kelipatannya. Terus fraction kayak half, quarter gitu ya, quantifiers itu bisa dilihat dari sana. Terus yang terakhir juga bisa berupa phrasal quantifier seperti a sum of, a number of begitu ya. Ini pun masuk ke dalam quantifier seperti itu. But gitu ya, if you think that you when you forget how to define exactly well about the each type of quantifiersnya begitu ya, kamu bilang semua dengan quantifier pun it's okay begitu ya, as long as the words di sini itu belong to quantifier begitu ya. Jadi semuanya dari predeterminers sampai phrasal quantifiers begitu, itu semuanya dalam sebuah payung itu namanya quantifiers seperti itu. Next, modal. Nah, modal I think that's not a problem for you. I guess that you have already known about type or kinds of the modal itself begitu ya. Penggunaannya of course it will be located before verb obviously. Nah, ini primary verbs. Primary verbs itu ada to be, ada have, ada do begitu ya. Ini kenapa disebut primary verbs? Karena verb ini dalam konteksnya sebuah klausa itu tidak berfungsi sebagai main verb gitu ya, tapi sebagai verb
sebagai tambahan seperti gini. I am studying English now, for example, gitu ya. Di sana ada to be, am begitu. Di sana to be-nya itu am itu disebut dengan primary verb gitu ya. Sementara studying-nya itu adalah main verb-nya gitu ya. Dan seterusnya. Terus yang dua have itu kayak dalam perfect ya. I haven't seen him gitu ya since we separated 2 years ago, for example ya. Jadi have di sana haven't seen gitu ya. Ada have not seen. Have di sana itu have-nya itu adalah primary verb. Sementara seen-nya itu adalah main verb gitu. Dan seterusnya. Yang do itu seperti di dalam kalimat negatif I don't go, atau misalkan di dalam kalimat yang membutuhkan penegasan kata kerjanya. I do miss you, for example. Itu kata Rama pada kesayangannya, for example. Saya benar-benar dunia di sana adalah primary verb-nya, sementara si miss-nya itu adalah main verb-nya, seperti itu. Ya. Preposition. Nah, ini cukup juga banyak ya, yang jelas ini kamu bisa find by yourself gitu ya, semua kata depan, in, under, on, off begitu ya, dan seterusnya. Terus conjunction. Nah, conjunction itu sejauh ini ya, ini kan kalau kita lihat konjungsi itu kata sambung, sir, any conjunction ya udah gitu aja begitu ya. Nah, cuman the more detail of the conjunction itself, we can divide it into 2 parts. The first is coordinating, yaitu cuman ada 3 katanya, yaitu ada and, or, sama but. Sementara subordinating, we just have only 2 examples of the words, yaitu kata that sama if begitu. Kalau fungsinya coordinating itu dia itu menyambungkan 2 entity yang sama levelnya gitu ya, sama besarnya, for example. Sementara si that sama if yang subordinating itu dia biasanya membandingkan 2 entity, yang satu tinggi, yang satu rendah, atau yang satu besar, yang satu kecil begitu ya. Contohnya di dalam kalimat yang compound sentence, for example, begitu ya. Compound sentence itu dia membandingkan 2 independent clause, satu independent clause dengan independent clause yang lain begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin bikin complex sentence, kita ingin gunakan independent sama dependent clause, maka konjungsinya jangan ambil dari coordinating, tapi ambil dari subordinating, seperti itu ya. Ini tentang si tentang sentence ini, type of sentence itu we have discussed it in the previous semester ya, di struktur berapa itu saya lupa lagi. Nah, begitu. And the last, infinitive to. Nah, coba lihat di sini baik-baik, to yang dipakai dalam kalimat pertama, I plan to leave tomorrow, begitu. Itu satu. Yang kedua, I will speak to Simon tomorrow, begitu. Kira-kira nih, to yang atas sama to yang bawah itu bedanya apa? Ada yang bisa curcol? Silakan. Boleh, Hadi, silakan. Udah siap-siap. Silakan, Di. Kalau yang atas menyambungkan verb, kalau yang bawah menyambungkan verb sama objek. Sama objek. Oke, baik. Thank you very much. Nah, bedanya, Hadi, you may turn the microphone off for a while, please. To yang atas itu disebut dengan to infinitive. Why? Because it is located before verb, begitu kan? I plan to live, begitu ya. Dan kita sudah tahu juga, if you want to use gitu ya, in some situation you want to use two verbs in a clause, begitu, maka tidak boleh kita gunakan, tidak boleh simpan sembarangan saja, begitu ya. Ini verb dan verb itu dengan kasar kita simpan secara beriringan seperti itu. Biasanya kita suka selingi dengan to infinitive, begitu ya. Makanya tadi Hadi bilang ini to untuk menghubungkan antara satu verb dengan verb yang lain. That is correct, begitu. Nah, yang bawah di sini kondisinya tidak menjandingkan verb dengan verb lagi, begitu ya. Ini ada speak, kemudian ke siapa? Ke Simon, seperti itu. Maka yang bawah itu bukan contoh dari infinitive to, begitu ya.
Jadi kenapa kok tahu sir? Karena habis itu bukan verb tapi Simon. Simon itu kalau kamu tadi masih ingat gitu ya, kita flashback a little bit bahwa si dalam dalam kriteria yang tadi yang notional gitu ya, inflectional, yang describe name, place atau thing itu adalah noun. Maka Simon itu adalah pasti noun, bukan verb begitu ya. Seperti itu. Okay, now here we go. To check your understanding, we have to practice and we have to define whether you can answer it correctly or not by answering these questions gitu. Kita lihat yang satu dulu. The instructions, you have to find the content and also the function words gitu ya. Nah, silakan cermati baik-baik. Yang A dari kata the sampai carefully, yang B tomorrow sampai teacher begitu ya. I'll give you some time for you to answer, to decide, to define which one the content words and which one the function words dari masing-masing kalimat itu. Kalau sudah beres satu, silakan langsung aja open mikrofon. Ini masih menentukan konten sama functionnya ya, belum ke analisa ngetes si masing-masing kriteria. Ada yang mau menjawab yang A? Silakan. Kalau ini kayaknya saya percaya ini anak-anak yang datang nih, anak-anak. Mahasiswa datang yang datang hari ini sudah bisa hajar semuanya begitu. Hadi mau cobain, Di? Silakan kalau ada yang mau jawab. Hadi boleh, Hadi silakan open mikrofon saja. Oke, Hadi masih ragu-ragu, 50-50 katanya, kayaknya begitu. Restu mau cobain bantu, Restu. Nomor 1, mana yang masuk ke function, mana yang masuk ke content? Good. Yes. 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 The itu sorry. The itu apa? Sorry. The masuk ke function apa konten tuh? The. Oke, function terus. Dash. Terus. Oke. Ya. Oke, very well. Begitu? Ya. Easy, Restu kan ya? Restu nereleng, Dino nereleng ya. Ngabret seperti itu. Baik. Yang B, 1B, silakan ada yang mau mencoba? Gina mau cobain, Gin? Yang 1B. Ada? Sari, kamu Sari. Sari, where are you? Okay, baik. Sari, could you help me? Yang tulis konten, yang masuk ke itu yang apa? Itu tuh yang satu lagi itu apa sih? Function. Ya sama yang will function juga. Oke. Ke konten, Terus? yang ke function, yang U-nya ke N, O-nya ke konten, N ke function, ya ke konten, it juga ke function, ke konten. Oke, baik. Thank you very much. Gampang ya, seperti itu ya. Oke.
I think that's easy for you, yeah. What is it to analyze? To analyze, yes, to define the functions and the content words begitu ya. While you have the various enough experience ya in designing each word seperti itu. Nah, next begitu ya. If it is content word begitu ya. Nanti maybe the time is almost up, then I will give it as the assignment. Nah, yang dua ini tadi kan yang A sama B itu kan berisi beberapa content words nih, begitu ya. Nanti saya minta di rumah tolong define, tolong analyze, tolong tes begitu ya. Masing-masing content word itu gitu ya, kayak tadi yang tadi saya tunjukkan dengan di checklist begitu ya. Nasionalkah itu? Kalau nasional, di nasionalnya yang noun begitu ya, apakah name of place or thing or name begitu ya, itu checklist begitu ya. Kemudian dan seterusnya. Kalau itu verb berarti gunakan tabel yang kedua dan seterusnya begitu ya. Jadi semua content word kalau ada nih, dan iya ada, pasti ada lah, tadi kan disebutkan juga dari Restu dan Sari juga. Tolong di apa sih namanya? Tolong dianalisa, dites dengan kriteria yang ada seperti itu. Okay, that's enough maybe for today's meeting. If you still have some questions, you may ask me, and we will discuss it later seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita di hari ini? Oke. Enough. Nurul, siapa? Hadi, Sari. Okay, then maybe if you don't have any other questions, maybe that's all for today's meeting. Thank you very much for coming. After this, I'll send the material. To you, and don't forget to do the assignment gitu ya, by answering the questions, by testing the words ya, yang content words saja. Sekali lagi, karena function itu kan nggak ada kriterianya ya, jadi tidak bisa kita tes. Thank you very much for coming. Have a nice day and see you next week insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.